daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Izinkan saya mengucap salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dewan Pengawas Pengurus IKA Sastra Jaiswara SMA Negeri 1 Pati, yang kami hormati seluruh pengurus Ikatan Alumni Sastra Jaiswara SMA Negeri 1 Pati, yang saya hormati pemateri seminar Dr. Eko Setiawan SPB Vina, singkatannya begitu dong. Apa dok? Oh ya, agak susah ya. Dan yang teristimewa seluruh peserta seminar pada pagi hari ini. Hari ini Ikatan Alumni Sastra Jaiswara SMA Negeri 1 Pati dengan bangga mempersembahkan sebuah acara yang sangat istimewa dan inspiratif, seminar tentang stem cell, harapan dan kontroversi, dengan narasumber yang juga sangat istimewa, Dr. Eko Setiawan SPB dan moderator Dr. Mutiara Nilamsari MMR dari alumni 95. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars SMA 1. Hadirin dimohon berdiri. Ide dan kegiatan yang dilakukan pada hari ini semoga memberikan kemanfaatan untuk alumni khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Selanjutnya, sebentar dari sepatah dua patah kata dari Ketua Derap SMA 1 Pati, Vira Nur Sabrina dari perwakilan kelas 11. Di situ mau berada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran Ikatan Alumni Sastra Jaiswara, Ibu Febia Khairunisa SHMKN, terus ada Dr. Mutiara Nilamsari MMR, dan juga Bapak Ibu Ikatan Alumni Sastra Jaiswara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga yang terhormat untuk pengisi seminar pada acara pagi hari ini, yaitu Dr. Eko Setiawan SPB Finans, dan juga seluruh peserta seminar pada pagi hari ini yang saya hormati pula. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Vira Nur Sabrina sebagai Ketua Umum
2025. Jadi di sini saya duduk di bangku kelas 11, Ibu. Jadi saya masih tergolong muda. Jadi di sini saya sebagai ketua derap juga ingin memberikan informasi terkait apa sih itu derap sastra, Bapak Ibu. Jadi derap sastra ini sendiri merupakan salah satu ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pati yang bergerak di bidang jurnalistik dan juga sumber studi literasi. Bapak Ibu semuanya, kalau kita mendengar kata jurnalistik, otomatis yang ada di benak kita adalah tentang publikasi berita, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Jadi betul banget Bapak Ibu. Untuk derap sastra sendiri ini kita merupakan ekstrakurikuler yang memiliki program dengan tujuan untuk mempublikasikan berita, untuk menyampaikan informasi, mengedukasi, dan juga menganalisis berbagai kejadian atau peristiwa, dan khususnya di SMA Negeri 1 Pati ini sendiri. Untuk derap sastra ini kita memiliki produk untuk mendukung serangkaian kegiatan di derap sastra, yaitu ada produk dalam bentuk digital dan juga produk dalam bentuk cetak. Untuk produk digital sendiri kita ada yang namanya program podcast yang secara berkala setiap 1 bulan 2 kali akan dipublikasikan di channel YouTube resmi Derap Sastra. Yang kedua ada artikel berita yang secara rutin juga nantinya akan memberikan update-update terbaru tentang sekilas yang terjadi di SMA Negeri 1 Pati dan juga di luar sekolah tentunya di website resmi Derap Sastra, yaitu derapsastra.sman1pati.sch.id. Monggo Bapak Ibu nanti kalau mau dicek. Itu juga untuk produk yang kedua, yaitu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ketum? Sudah ketum, sudah terlihat, silakan. Sudah masuk Pak Ki, silakan. Silakan ketum. Khususnya adalah pada yang kita hormati bidang 4 ya, yaitu fasilitasi dan kedalaman ini yang telah melaksanakan kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada Siswa Akademika dari SMA Negeri 1 Pati, Bapak Guru, segenap siswa dan juga segenap panitia. Tentunya dengan segala hormat, terima kasih penyelenggaranya acara pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu wawasan tersendiri bagaimana kita mengetahui secara detail mengenai STEM ada apakah di sana, apa manfaat, dan mungkin juga apa kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian kebetulan muda ini dan terima kasih juga pada seluruh yang hadir, kepada Mbak Devi, kepada Mbak Muti, adik saya Nani. Salam sukses dan monggo dilanjut acara ini dengan penuh semangat. Terima kasih. Suara dari saya terdengar dan silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus sudah meluangkan waktu untuk menyapa kita semua pada siang hari ini. Sukses untuk mid semesternya, semoga cepat lulus
doktornya. Ya udah, kita tanpa basa-basi ya dok ya, karena ini saya bacakan dulu CV-nya. Pak dokter ini yang ganteng, masih muda loh, tapi jangan salah, kalau yang menginginkan jadi menantu sudah punya istri, jangan ya dek, gitu katanya, jangan ya, karena sudah punya keluarga, sudah putra berapa dok? Oh putranya baru 1, nggak apa-apa. Pak dokter ini kerja di Unisula ya dok? Nah, jadi apakah prodi biomedik? Silahkan kalau bertanya, putrinya yang dokter mau ngambil di S2 biomedik. Nah, ketemu sama beliau prodinya. Kan betul dok. Nah, minta aja. Nah, betul. Jadi beliau juga mengajar di ilmu bedah, asmanya Asmonewa ini. Dokter Eko Setiawan spesialis bedah. Bisa cumi Finax, spesial bedah. Mau kenali bedah kok malah megang stroksal, padahal stroksal kita tahu ada di kecantikan banyak tanda. Tapi kok bisa dibedah nih? Gimana nih ya? Apa hubungannya? Nah banyak sekali nanti pertanyaan. Saya juga sering kayak gini. Dosen di FK Unisula. Nah, mungkin kalau ada putra putri ini masuk ke kedokteran di Unisula, beliau salah satu dosennya. Terus kepala di bagian ilmu bedah Unisula sampai sekarang, SMA ya dok ya. Terus dekan di S2 biomedik di FK Unisula. Plus sekarang jadi kaprodinya. Nah, pendidikannya wah banyak sekali. Universitas di Ponorogo semua ya. Sama UNS ya dok ya. Oke, ikan sepat gabus lebih cepat lebih bagus karena semakin siang nanti semakin panas dan sumuk. Alias gobius ya dok ya. Mari kita sambil ada sedikit dok. Menjemur kasur sambil berkumpul dok dengan gaya Mbak Atlet silat. Di SMA Pati ini kita berkumpul, mari mulai belajar dengan semangat. Ya, semoga aja bermanfaat yang kita dapat ini. Silakan dok, kami persilakan. Ini dokter yang ganteng kita, Dokter Eko Slamet. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya masuk pertama kali ke SMA 1 Pati. Dan luar biasa ya, SMA 1 Pati itu ada auranya masuk. Gedungnya gedung-gedung yang sudah tahun berapa SMA 1 Pati? 48 ya. Mungkin sebelum 48 juga sudah ada mungkin, jadi luar biasa. Auranya kelihatan. Kalau dari tahun 48 sampai tahun 2024, saya rasa sudah banyak sekali orang-orang hebat dilahirkan dari sekolah ini. Ya. Di antaranya yang saya kenal di bedah Dr. Darwito ya. Kalau di sini Dr. Darwito ya, guru saya ya, dari SMA 1 Pati. Luar biasa. Dan terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu, kepala sekolah, guru dari Ikatan Alumni, sahabat saya, Pak Ketum, sahabat dan saudara saya, Pak Ketum, Pak Sugiarto. Terima kasih sudah memfasilitasi acara ini dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu, kita bicara tentang stem cell, dan bukan hanya stem cell, kita bicara tentang kesehatan secara umum. Jadi apa sih sebenarnya stem cell itu? Apa sih sebenarnya sehat itu? Nanti kita bahas. Slide yang zoom bisa terlihat, slide saya yang zoom. Slide show bisa? Slide show bisa? Oh di sini udah 20. Berarti saya ini ya. Di sini yang paling sepuh umurnya berapa Pak? Angkatan 72 ada ya, Ibu ya? 72 ya, luar biasa Ibu. 70 tahun ya. Slide saya nggak muncul di sini, saya sekali. Jadi saya menenangkannya connect kan. Kalau Zoom muncul ya? Kalau Zoomnya muncul, hanya di sini yang nggak muncul. Delay itu panjang banget, kayak freeze. Asalnya sebenarnya bukan dari Semarang, saya aslinya dari
Riau. Asli dari Riau, besar, lahir dan besar di sana. Kemudian saya ngambil S1 kedokteran di Undip tahun 2004. Kemudian melanjutkan spesialis bedah di situ juga di Undip. Kemudian S3 saya di bidang stem cell. Makanya tadi kok bedah kok ngomong stem cell? Karena memang S3 saya di bidang stem cell. Saat ini pun saya juga selain berpraktek sebagai dokter bedah, juga di program studi S2 biomedik kita juga mendalami salah satunya adalah di bidang stem cell. Baik, apa sih stem cell itu? Sebelum masuk kita ke stem cell, kita lihat dulu slide ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak ini siapa? Ini Mahathir Muhammad, umurnya berapa sekarang? 99 tahun. Luar biasa kan? Ini di foto umur 94 kalau nggak salah. Oke? Dan beliau menjadi Prime Minister atau Perdana Menteri Malaysia pada umur 90. Bapak Ibu tahu nggak ini siapa? Luar biasa. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak umur 99 tahun? Iya kan? Bukan hanya sehat secara fisik, tetapi pikirannya masih sangat-sangat cemerlang. Perdana Menteri loh ya, luar biasa. Ini Bapak Mahathir Muhammad umur 99 tahun, kalau umur beliau panjang tahun depan udah 100 tahun dan masih aktif. Nah inilah harapan kita semua. Dan ini sekarang Bapak Ibu, orang dari zaman dahulu kala itu takut sekali dengan yang namanya tua. Bapak Ibu takut tua nggak? Enggak ya? Kita tidak pernah tua gitu ya. Jadi hebat loh SMA 1 Pati, lintas generasi dari adik-adik SMA ya yang masih sekolah, generasi di atasnya sampai generasi tahun alumni tahun 70 pun hadir di sini, itu luar biasa. Ya. Slide. Jadi ke depan penduduk usia tua di Indonesia makin lama makin banyak. Ya. Konsekuensinya kalau usia tua makin lama makin banyak, penyakit juga makin banyak Pak. Benar nggak? Iya kan? Ya, penyakit juga makin banyak. Ya, salah satu penyakit yang paling sering adalah apa? Yang paling sering ada pengapuran lutut, osteoartritis, ya, lutut udah bunyi. Kemudian apalagi diabetes mellitus, ya, kencing manis, apalagi hipertensi, apalagi jantung, ya. Itu padanannya apa itu Bu? Komplikasinya yang paling sering menyebabkan kematian. Serangan jantung ya, apalagi stroke. Ya kan itu pembunuh nomor 1 dan nomor 2. Kemudian gagal ginjal yang ketiga, yang keempat lalu kanker. Semua penyakit itu berhubungan dengan penuaan. Kita ini semua beresiko tuh. Oke, slide. Nah kalau kita lihat salah satu, mungkin slide kan lebih cepat ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini makin lama orang makin menua ya. Identik dengan penyakit. Belum lagi yang takut akan keriput, sehingga klinik kecantikan sekarang di mana-mana ya Pak Bu ya. Di mana-mana. Pokoknya orang takut banget tampak tua, ya. Mulai dari yang krimnya harganya 20.000, 30.000, 50.000 sampai yang mahal sekali ya. Sampai yang harus dilakukan operasi. Coba kita lihat di sini. Ini mungkin kulitnya adik-adik kita yang sekarang ya, yang masih SMA ya, masih tidak ada kerutan ya. Kalau kita lihat yang sebelah kanan ini ya, garis rambut udah mundur ke belakang nih bapak-bapak ya. Ya, sudah ada kerut-kerutan di sini, alis sudah mulai jatuh ya, kelopak mata udah mulai berkerut di sini ya, nasolabial ini garis senyumnya udah mulai turun ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari penuaan. Oke, sambil di slide nggak apa-apa dong. Slide ya. Oke. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari penuaan. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu di umur yang 50 kulitnya masih seperti ini ya. Jadi sekarang orang jualannya jualan estetika dan anti aging. Saya agak bingung menerangkannya karena slide di sini masih nggak sinkron ya. Mau menerangkan ke Zoom tapi slide-nya udah berubah. Nah ini tadi ya. Ini menurut data
ya, menurut data di Amerika, kalau orang umurnya udah lebih dari 60 tahun, 65 tahun, dia paling tidak akan kena 80% dari salah satu penyakit ini. Salah satu. Hipertensi, 58% orang di atas 65 hipertensi. Kolesterol tinggi, apalagi lutut udah mulai sakit-sakit, ya, jantung, diabetes 27%, ya, gagal ginjal dan seterusnya. Ada satu lagi yang menakutkan nih, yang 11% ini, kelupaan. Benar nggak? Kelupaan ini, demensia. Ini sangat menakutkan. Ada orang umur 70 tahun, badan masih sehat, tapi makan udah lupa. Udah makan belum lupa. Itu luar biasa. Jadi katanya orang-orang masih mungkin orangnya di kursi roda, tapi masih ingat. Gitu. Begitulah penyakit Alzheimer itu banyak sekali sekarang. Bahkan kalau kita lihat di Amerika itu presiden yang sekarang mengundurkan diri ya, Joe Biden, karena sampai lupa dia jalan sana jalan sini itu Alzheimer dan berhubungan dengan penuaan. Slide. Ya, terus kita lihat kenapa bisa orang makin tua kok makin banyak penyakitnya Pak? Karena memang kita dibekali sama Tuhan, itu tubuh kita tuh ada stem cell dalam tubuh kita. Bayi itu stem cellnya paling banyak. Kemudian tumbuh sampai umur 20 tahun, stem cell kita jumlahnya udah makin sedikit. Kenapa? Karena kita butuh untuk tumbuh. Yang kedua rusak. Karena apa? Karena perilaku kita. Rusak karena makanan kita yang tercemar, rusak karena stres, rusak karena lingkungan. Jadi makin lama jumlahnya makin menurun. Kita lihat di sini. Ini yang namanya inflamasi. Jadi inflamasi atau peradangan itu merusak sel kita, merusak kulit kita, merusak badan kita. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Mengurangi kerusakan ini dan memperbaiki yang sudah rusak. Pertanyaannya gimana caranya memperbaiki atau mempertahankan yang sudah rusak? Bapak Ibu sekarang ya, saya punya pasien gagal ginjal itu SMP. Ya. Pasien saya terakhir yang treatment stem cell dengan saya sudah kena DM dari SMA karena minum yang botol-botol tersebut ya, minum yang manis-manis setiap hari sampai gagal ginjal. Jadi orang usia makin tua bukan karena makin sehat, bukan, tetapi karena pelayanan kesehatan makin terjangkau. Dulu orang sakit gula nggak ada obat kan, dulu orang gagal ginjal nggak bisa cuci darah. Nah sekarang orang makin lama makin tua bukan makin sehat, tapi dia bertahan hidup dengan bantuan. Nah kalau semua orang itu seperti itu, negara jadi berat bebannya. Jadi kita mau orang itu tua, menua dan tetap sehat, bukan muda tapi sakit. Ya, slide. Nah, lalu tadi saya sampaikan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita tuh bekal untuk memperbaiki diri. Kalau rambut Bapak rontok, nanti tumbuh lagi. Ya kan? Kalau ada sel kita yang rusak, hari ini pagi ini kita makan apa tadi? Itu udah merusak sel kita. Hari ini kita stres, sel kita rusak, tapi terus menerus diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Yang memperbaiki namanya stem cell dalam tubuh kita ini. Tapi pada suatu waktu Bapak dan Ibu, stem cell jumlahnya makin lama makin menurun. Ini berdasarkan penelitiannya. Awalnya tinggi sekali, sampai 60-90 jumlahnya makin sedikit. Sehingga kemampuan kita untuk memperbaiki diri itu makin berkurang. Bapak Ibu tahu ya, kita itu hanya butuh 1/4 ginjal kita. 1/4 sebelah ginjal. Maka ada orang donor ginjal tuh 1 ginjal kasihkan orang kan, dia masih bisa hidup kan? Karena orang itu bisa hidup dengan 1/4 dari sebelah ginjalnya, masih berfungsi normal. Nah celakanya kalau ginjal itu sudah tinggal 1/4 sebelahnya, berarti 1/8 ya, 1/8-nya baru dia menimbulkan gejala itu sudah terlambat. Gitu. Bapak Ibu tahu kalau orang serangan jantung itu bukan berarti hari itu dia pola hidupnya salah, tapi proses penyempitan pembuluh darah itu berjalan dari muda, ya. Gejala awal dari jantung koroner apa Bapak Ibu? Gejalanya. Tahu nggak gejala dari jantung koroner atau kolesterol lah apa gejalanya? Penyempitan.
Sesak, apalagi? Apa? Gejalanya cuma satu Pak, yang paling banyak. 80% gejala dari penyempitan pembuluh darah adalah serangan jantung mendadak. 20% yang orang cuma datang dia sesak dulu, lemes. 80% serangan jantung mendadak. Oke? Jadi pada waktu aterosklerosis terjadi nggak ada gejala. Stroke juga sama, nggak ada gejala. Gejalanya pada saat dia boom, gitu ya. Oke. Kemudian kita bicara lagi tentang stem cell. Tadi dijelasin tadi, ada stem cell dari aktor, ada stem cell dari macam-macam. Nah, ini saya coba search saja di salah satu toko online ya. Ada stem cell pluripotent ya. Ada stem cell dari apa ini? Macam-macam, pito stem cell ya, dari tumbuh-tumbuhan. Itu stem cell bukan? Ibu, Bapak, stem cell itu ada definisinya. Tidak semua hal itu kita sebut stem cell. Tapi masalahnya kalau disebut stem cell itu menjual. Sehingga jus pun sekarang ada jus stem cell. Betul. Ada jus ini mengandung stem cell. Ada stem cell dari tumbuh-tumbuhan yang disuntikkan. Bapak Ibu, stem cell dari tumbuh-tumbuhan kalau disuntikkan ke tubuh kita langsung mati kita, ditolak sama tubuh kita. Kalau disuntikkan ya, kalau diminum sih nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya kalau stem cell itu diminum, kira-kira dia jadi stem cell nggak dalam tubuh kita? Ya pasti enggak dong. Ya nanti kita pelajari kenapa bisa begitu. Nah ini keren, jadi lebih cepat ini. Ini stem cell. Kalau kita lihat di dalam mikroskop bentuknya seperti ini, sel itu, si stem cell. Ini dilihat dengan mikroskop elektron. Ini stem cell namanya, bentuknya sel. Jadi kalau dulu kita praktikum biologi SMA, sel bentuknya bulat-bulat ya Pak Bu ya, karena kita lihatnya pakai mikroskop yang pakai matahari itu kan. Tapi stem cell kalau dilihat di bawah mikroskop elektron bentuknya seperti ini. Banyak sekali antena-antena yang ada di situ, ya. Banyak sekali antena-antena yang ada di situ, yang dia itu spesifik untuk stem cell. Oke, jadi nggak semua bisa kita sebut sebagai stem cell. Bentuknya seperti ini. Nah, di dalam dari sistem sel itu dia ada kandungannya. Nah, salah satu keunikan stem cell adalah dia bisa berdiferensiasi. Oke, berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa Pak Bu? Bisa berubah menjadi sel bentuk lain. Jadi kalau kita lihat di sini, stem cell diambil dari sumbernya, dikembangkan dalam laboratorium, bisa jadi sel saraf, bisa jadi sel darah, bisa jadi sel liver, bisa jadi sel otot, bisa jadi sel macam-macam. Bahkan bisa dikembangkan menjadi satu manusia utuh. Jadi sekarang di lab itu kan dulu kalau kita pernah dengar ada domba namanya Dolly ya, yang diambil dari induknya kemudian jadi domba baru kan, tidak melalui proses pembuahan. Sekarang juga sama, stem cell pun sama, bisa dikembangkan menjadi individu baru, tapi itu dilarang. Makanya labnya tidak diizinkan kecuali hanya di center-center tertentu untuk kepentingan pengobatan. Pertanyaannya, sejak kapan sih ada stem cell ini? Bapak Ibu kapan dengar stem cell? Sudah pernah dengar? Barusan aja ya. Tapi ibu-ibu di depan ini udah ini nih ya. Saya kira sudah banyak juga yang menggunakan. Karena pada waktu COVID dulu Bapak Ibu, semua orang tuh cari bantuan. Ya, sampai gelang aja laku loh. Itu loh yang gelang-gelang itu ya. Sampai batu-batu itu laku kan. Karena orang panik, itu pasti cari bantuan apapun. Bapak Ibu kalau dikasih tahu, besok Bapak Ibu mati. Tapi ada loh obatnya buat nunda 1 hari. Pasti Bapak cari. Walaupun nggak rasional. Pada waktu COVID itu Pak Bu, semuanya susu beruang itu ya, gambarnya beruang, itu bukan dari beruang. Jelas yang terjadi susu sapi gambarnya beruang. Itu habis loh di minimarket. Karena orang apapun akan dicari supaya hidup. Bapak Ibu, stem cell itu bukan barang baru. Dia udah ada dari tahun 1924. Tapi pada waktu itu orang belum tahu gunanya stem cell buat apa. Jadi dulu kita ngertinya kalau kita mau minum obat itu kita minumnya kan ramu-ramuan. Habis itu dibuat dalam bentuk tablet kan seperti sekarang.
Kalau dulu kita mau sehat ya mungkin merajam jahe, merajam kunyit, merajam ini ya kan. Habis itu kurang keren lah gitu ya, dibuat jamu lah habis itu ya. Jamu kurang keren, dibuat lagi kapsul, ya kan? Kapsul kurang keren, dibuat lagi injeksi, gitu terus pengobatan. Tapi si Friedenstein, orang-orang dulu udah berpikir bagaimana kalau kita buat terapi itu jangan berdasarkan molekul tapi pakai sel. Nah ini, bapak ini masih hidup nih, kemarin saya ke Jepang ketemu dia, ya. Ini peraih hadiah Nobel. Tahu Nobel ya, Pak Bu ya? Nobel itu penghargaan ilmiah tertinggi di dunia. Dan alhamdulillah orang Indonesia belum ada. Ya, gitu ya. Mungkin suatu hari alumni SMA 1 Pati mungkin. Peraih hadiah Nobel. Di bidang apapun boleh kan? Bidang sastra boleh, kebudayaan boleh, ya kan? Gitu. Nah, Bapak ini peraih hadiah Nobel di bidang stem cell. Dialah orang pertama yang bisa merubah satu sel yang ambil dari kulit kita ditumbuhkan menjadi jaringan apapun, namanya induced pluripotent stem cell. Kalau dulu stem cell itu diambil dari tali pusar, diambil dari jaringan gigi, ya, diambil dari sum-sum tulang. Nah, dia ini menarik. Sel dewasa yang sudah tidak bisa lagi jadi apa-apa itu bisa diperlakukan sama dia, diperlakukan sama dia itu menjadi sel yang bisa berubah jadi bentuk apapun. Mengerikan Pak Bu. Ya, sangat mengerikan. Jadi orang bisa bikin sel kanker di laboratorium. Nah, si stem cell ini tadi punya kemampuan diferensiasi ya, berubah bentuk menjadi berbagai macam sel. Ya, ini. Nah, stem cell ini jenisnya macam-macam lagi Pak Bu. Ada yang bisa berubah menjadi individu, itu namanya zigot, kayak sperma ketemu sel telur. Jadi individu utuh kan. Itu kan stem cell yang paling kuat. Ada yang namanya pluripotent stem cell dan awal. Ya. Nah, sumbernya macam-macam. Nah, ini adalah sumber-sumber dari stem cell. Ada sumbernya tali pusat, ada sumbernya plasenta, jaringan lemak. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, ada orang jualan stem cell, ada orang nawarin. Terima kasih Raton dan Dr. Agung, Dr. Eko, ya Allah. Ya, Dr. Eko yang luar biasa hebat. Mari kita berikan aplaus sekali lagi pada siang hari ini. Luar biasa seminar yang kita adakan pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada bidang 4 yang sudah memprakarsai acara ini pada siang hari ini. Semoga berkelanjutan. Nantinya akan dimasukkan ke dalam program dan kita akan selalu nantikan nanti dengan seminar-seminar lainnya yang lebih menarik.